Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kulli dinihi wa kafa billahi shahida. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Ambodi 2, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Pertama-tama marilah panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat berserta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Namun dipersilahkan kepada Kepala Sekolah SDN Ambodi 2, Ibu Trisni Rahayu SMD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu Guru SDN Ambodi 2 yang saya hormati dan yang saya banggakan, dan Ibu Sarah ini sebagai PPT yang 10, mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran, lulus dengan mulus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita diberi kenikmatan antaranya dengan iman dan badan umur, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan membantu bersama untuk melaksanakan presentasi. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendukung acara Busara untuk melaksanakan presentasi ini dengan tema budaya positif. Saya juga mengharapkan Busara untuk menularkan rekan-rekan supaya ini pastikan kepada anak-anak kita semua. Nah, budaya positif di sini diantaranya yaitu apa? Budaya positif senyum, salam, dan jangan lupa untuk kebersihan lingkungan itu juga merupakan positif budaya. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu untuk memperingatkan kepada anak-anaknya supaya kalau melihat sampah supaya diambil dan ditempatkan di tempat sampah. Untuk selanjutnya, untuk presentasi ini saya persilakan ke Bu Sarah. Maka silakan. Terima kasih Bu atas sambutannya. Sekarang bisa dimulai Bapak Ibu? Bisa. Mau samatin aja ya. Saya akan memaparkan langsung tentang budaya positif. Kita lihat. Next. Budaya positif di sekolah. Di sini pengertian budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Tujuannya apa? Membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak. Adapun karakter yang diharapkan yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Seperti tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Contoh budaya positif di sekolah. Nah, contoh di sini sudah tidak asing lagi bagi kita Bapak Ibu ya. Pertama yaitu senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Yang
Kedua, bersikap sopan dan meminta izin pada guru bila akan masuk atau keluar kelas pada saat pembelajaran sebagai wujud menghargai diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, melaksanakan kerja bakti rutin membersihkan sekolah bersama dengan semua siswa di sekolah maupun tenaga pendidik. Selanjutnya, tepat waktu tiba di sekolah dan masuk kelas untuk mengikuti proses belajar mengajar. Jujur, sehingga kedepannya siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menaati peraturan dan tata tertib sekolah, mendengarkan atau menyimak pembicaraan guru maupun teman sebaya ketika menyampaikan materi maupun pendapat. Toleransi atau menghargai perbedaan, mulai dari perbedaan pendapat maupun keragaman budaya, ras, agama, dan sebagainya. Bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Bersalaman dengan guru di pagi hari ketika masuk gerbang sekolah. Membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan sekolah atau kelas. Bergotong royong mengikuti berbagai ekstrakurikuler. Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal yang ditetapkan, berpakaian rapi dan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah. Terakhir, membaca buku di perpustakaan sekolah, mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh guru dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan romantik Bapak Ibu. Coba Ibu jawab, hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Boleh dijawab Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Hukuman itu kan nggak harus hukuman secara fisik ya. Bisa. Bisa. Yang lain? Kalau dikasih hukuman kan dia terlena. Baik. Di sini ada pertanyaan setuju tidak setuju. Yang setuju maju. Ya, berarti mayoritas setuju. Ada yang tidak setuju? Benar? Setuju tidak? Tidak setuju. Baik, selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Pak. Next. Nah, topik dalam eksplorasi konsep. Di sini saya akan membahas topik sebanyak 6 topik, Bapak Ibu. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai keberhasilan universal. 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi, 5 posisi kontrol. Restitusi, segitiga restitusi. Nah, pembahasan pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma kegiatan kekebalan tangan. Mulai dibaca Bapak Ibu. Di sini A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Nah, saya siapkan kertasnya. Cukup dua orang saja, nggak apa-apa. Ibu tuliskan. Benda yang paling berharga untuk Ibu apa? Tuliskan satu saja. Benar, silakan tuliskan. Benda yang paling berharga. Apa saja Tuhan sangat berharga untuk satu saja. Sangat berharga banget untuk Ibu. Benda ya. Benda yang sangat berharga untuk Ibu. Maksudnya yang di kita apa dari luar? Benda yang berarti bagi kehidupan kita. Ya. Sudah Bu? Anggota tubuh termasuk? Enggak. Jadi ini barang-barang gitu. Ya, barang. Bu Nur sama Ibu boleh lanjut. Kertasnya diperkecil. Ya, diperkecil aja. Diremek ya, gitu. Sekarang coba bergantian ya Bu. Bu Nur ngebuka punya Ibu. Ibu pegang enggak ini jadi gini. Ibu pegang sekuat tenaga. Ini kan benda ya Bu, benda yang berharga untuk Ibu. Dipertahankan ya. Bu Nur coba buka genggaman tangan Ibu sampai Ibu bisa membukanya. Iya. Ya kalau bisa jangan. Ya. 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 Nah. Ya. Dirayu dibujuk Ibu dan saya. Ya. Baik, terima kasih. Karena
Masih mundur juga mempertahankan benda tersebut. Baik, terima kasih sudah kembali. Nah, apa yang terjadi? Tadi sudah terjadi, tetap sama-sama mempertahankan benda yang berharga tersebut. Kita akan tahu jawabannya setelah mempelajari ini. Nah, di sini ada kaitannya tadi yang telah diperhatikan Ibu ya. Perubahan paradigma teori kontrol dengan teori pilihan atau ilustrasi kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Gambaran guru mengontrol murid. Dua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dipahami Bapak Ibu ya? Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini gambaran ya Bu. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, seperti tadi yang dikatakan Bu Nur sama Ibu ya. Kita mengontrol supaya si benda itu bisa dibuka. Ternyata karena itu udah kekuatan dirinya, makanya tidak dibuka. Teori kontrol atau pilihan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya nih, saya ini supaya dilihat ibu guru rajin, saya mau bikin aja tiap hari. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Tidak disarankan ya Bu, lebihnya. Nah, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contohnya nih anak nih setiap lihat sampah pasti dibuang, tidak diuruh tidak nunggu disuruh bapak ibu. Nah, ini adalah motivasi yang disarankan yaitu internal. Nah, tujuan disiplin positif yang tadi motivasi internal. Dihukum oleh penghargaan. Ini penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Bapak Ibu ya, hati-hati. Dalam arti meminta atau membutuhkan seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini Bapak Ibu. Kita suka memberi penghargaan misalnya permen anak ya, atau enggak kita ujian Ya, tepuk tangan juga udah pujian. tepuk tangan yang masih bisa disarankan Bu ya. Jadi ini penghargaannya berbentuk seperti anaknya itu ngerasa pengen dipuji. Iya, pujian. Kalau dipuji otomatis kan dapat bukti tepuk tangan. Iya. Kalau tepuk tangan untuk dia dapat sama. Nah itu boleh Bu ya dipuji, tapi rata semuanya, jadi tidak memihak kepada satu murid. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan ternyata merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsi. Seperti kita kan tiap bulan ya dapat hadiah, itu ternyata tidak boleh ya Bapak Ibu. Itu membuat murid yang lainnya itu merasa aduh saya nggak istimewa banget gitu. Jadi dia merasa terkucilkan untuk murid yang lainnya, makanya tidak disarankan untuk juara-juara di kelas Bapak Ibu. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi boleh nggak Bu sesekali ngasih permen, tapi jangan sering-sering. Kalau misalnya kita sering, misalnya nih Busum ya maaf, Busum anak-anak piket, nanti yang piket tiap hari dikasih permen, jangan itu Bapak Ibu ya, nanti dia tiap hari tuh semangat karena pengen permennya itu ya, nggak boleh, itu tidak boleh. Tapi kalau kita kan merupakan kewajiban, jadi nggak harus. Iya, maksudnya setiap harinya itu Bu, jadi dia pengen piket tiap hari karena pengen dapat permen, padahal kan udah dijabarkan Bapak Ibu ya. Iya. Nanti yang lain nggak kebagian tiketnya. Selanjutnya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi pikirnya dia itu karena pengen dapat permen, bukan karena keinginan hatinya. Itu tidak boleh. Selanjutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut tadi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif.
Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Cermati ya Bapak Ibu, jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kalau misalnya dia belajarnya karena ingin hadiah misalnya dari orang tuanya, nah nanti kalau orang tuanya nggak bisa memberikan hadiah, dia akan kecewa. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Dapat juga ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita terus kasih hadiah atau penghargaan kepada anak murid kita. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ini yang diterapkan ke murid kita ya. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Itu mah dialem-alem aja sama ibu, sehingga tidak suka sama anak atau temannya itu. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Nah, ya, ini menciptakan persaingan dan persaingan menciptakan kecemasan. Kayak misalnya kayak tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu, itu yang ranking. Selanjutnya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Apabila dia nggak diberi kesempatan mendapat penghargaan, udah dia capek lagi. Jadi mengurangi semangat anak. Penghargaan mengurangi ketepatan. Bisa satu, dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Pahami ya Bapak Ibu? Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Jadi yang salah tidak diberi uang ya. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan karena banyak berbohongnya ya. Riset 2, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Ini juga membuat anak iri ya. Hasil, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibanding anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Penghargaan menurunkan kualitas. Saya juga baru mempelajarinya Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu sangat tidak boleh. Di sini pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Sama dengan nyolok ya. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran tersebut, mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Ini perbedaannya ya. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Ternyata penghargaan itu mematikan kreativitas anak ya. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibanding dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi kalau misalnya mau menyuruh murid melakukan tugas, jangan diiming-imingi hadiah, tapi dengan kesadaran dirinya ya, supaya dia bisa melakukannya. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah penghargaan. Mulai dari sekarang jangan sampai penghargaan itu tidak memunculkan motivasi dari
intrinsik. Kalau motivasi dari luar dinamakan apa Bapak Ibu? Ya, ekstrinsik, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Ingat nggak waktu Bapak Ibu waktu SD bisa baca, perasaan senang banget, ya nggak Bapak Ibu? Ya, karena kayaknya bisa baca saya hebat. Terus anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca. Sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan diri, penghargaan dari alam ya. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan saat itu sedang dirasakan secara alami. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Ya, jadi ketika kita menguji siswa bergantian, siswa itu rata. Nah, kalau bisa nih Bapak Ibu ya, setiap kita masuk ke kelas nih, kan kita kadang absen nih. Nah, kalau misalnya lupa ya tidak di absen. Coba Ibu berusaha ketika pembelajaran itu si anak semuanya dipanggil namanya, itu udah merasa anak itu bahagia, diperhatikan oleh ibu gurunya atau bapak gurunya. Jangan sampai ada anak yang tidak kita sebut namanya untuk dilibatkan dalam pembelajaran. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya ya. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan ini bisa dicontohkan kepada anak mereka. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini ucapan yang bisa diucapkan Bapak Ibu guru ya, ini yang disarankan. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu bantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan dan tugas. Nah, ini tugas Bu, ya. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman tahu ya Bapak Ibu, kalau si anak tidak mengerjakan sesuatu kita hukum. Ya. Kemudian konsekuensi tahu nggak? Konsekuensi. Misalnya konsekuensi itu contohnya gini, si A dikasih apabila menumpahkan air temannya, berarti konsekuensinya harus apa? Tanggung jawab. Nah, lihat Bu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Tulis di kertas ya. Ya, boleh ditulis Bu. Bapak Ibu tulis nomor 1 itu hukuman apa? Konsekuensi. Tulis nomor 1. Boleh Bu. Tulis jawabannya. Nomor 2-nya sudah Bapak Ibu. Jadi Ibu memilih apa hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Nah, ada tuh anak yang terlambat terus suruh nulis 100 kali. Nah, ya kita nanti lihat jawabannya ya setelah ini. Kita nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tulis apa hukuman atau konsekuensi. Ya. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Jadi si anak ini tidak mengenakan sepatu seharian gara-garanya tidak pakai sepatu hitam, padahal peraturannya harus pakai sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar menjilat. Ada 7 ya semuanya Bapak Ibu, sudah ditulis? Baik. Slide. Ya. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu, atau tidak? Lihat sini. Nomor 1 itu adalah hukuman. Si anak terlambat, kamu harus nulis. Saya tidak akan terlambat. Sebanyak 100 kali itu hukumannya Bapak Ibu, dihukum oleh gurunya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena terlambat. Kamu terlambat, keliling lapangan. Itu hukuman. Sama itu jawabannya? Ya. Push up 15 kali. Cuma Nah, hukuman sama Bu ya, betul ya? Membersihkan tumpahan. Ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi apabila saya mencoret-coret kertas teman, maka konsekuensinya harus mengganti kertas. 2. Membersihkan teman air. Konsekuensi murid disuruh menyalakan sepatu hari itu hukuman ya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket itu adalah konsekuensi. Iya. Nah itu Bapak Ibu ya. Ini bedanya sudah disarankan ya Bapak Ibu. Selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini perbedaannya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kira-kira sakit nggak ya anak murid ketika disuruh nulis 100 kali? Sakit ya Bapak Ibu. Yang kita alami ya sama ya. Ketika guru misalnya disuruh guru menulis beberapa lembar. Mungkin Bapak Ibu pernah yang ngelakuin hal ini ya di kelas. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah tadi itu ya mengganti kertas sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit, hukuman Ibu ya. Membuat anak sakit fisik maupun hati. Udah menulis apa ya? Kan sakit fisiknya di tangannya nih. Kemudian hatinya sakit, Ibu tega amat ya, suruh nulis banyak. Nah, ini waktu lama ini kita ingat terus sama anak-anak Bu, sampai dia udah dewasa sampai ingat terus hukuman itu. Makanya hukuman tidak disarankan. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Misalnya tadi kan yang numpahin air, tapi dia membersihkannya si tumpahan air tersebut. Sakit hati sebentar doang, ya nggak lama nggak kayak hukuman. Anak membenci kedisiplinan. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman, paksaan. Jadi dipaksa, si anak itu dipaksa. Seperti tadi nulis itu dipaksa ya. Kalau konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu hukuman. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan bisa saja nih. Ketika anak berantem, nah saling menyalahkan. Padahal yang benar, yang salah itu ada ya, cuma dia tidak memakinya. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Itu konsekuensi. Hukuman, marah, rasa bersalah, bisa memalukan, merasa tidak dihargai. Bayangkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memarahi anak di kelas atau menghukum anak di kelas. Pernah melihat tidak bagaimana perasaan mereka? Memang ya Bapak Ibu, saya juga pernah mengalaminya sebelum mempelajari ini. Saya banyak belajar dari modul ini. Ternyata ini tidak disarankan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kalau konsekuensi sementara, kalau hukuman dia kayaknya sampai dewasa. Apa itu restitusi? Nah ini yang disarankan Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tenang. Orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini Bu, kalau misalnya anak murid melakukan kesalahan, kita harus melakukan restitusi, ngomong baik-baik ya. Jadi jangan langsung, hei kamu, nggak boleh ya Bapak Ibu. Selanjutnya. Nah, di sini nih, antara identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman, disiplin, konsekuensi, restitusi. Yang
sesuatu harus terjadi. Restitusi pilihan. Jadi si anak itu pengen apa? Ditanya sama kita, pilihannya apa yang terbaik, yang motivasi yang dari dalam dimunculkan ya. Selanjutnya, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Itu hukuman, konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak jangka pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi dikuatkan kalau restitusi itu. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Misalnya si anak bersalah nih, dua berantem sama kita, suruh minta maaf tuh sama yang teman satunya. Nah, si korbannya itu akan mendapat keadilan, tapi ini tidak disarankan. Konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapat ganti. Murid atau anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman, murid anak mendapatkan penguatan. Nah, bisa dibaca Bapak Ibu ya, perilaku pasif agresif meningkat. Hukuman itu ternyata banyak sekali ininya ya, negatifnya. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kadang kita mau hukum anak, tapi anaknya tidak takut ya Bapak Ibu, pernah nggak? Nah itu tidak boleh makanya ya. Nah kita nanti akan membahas kenapa anak itu bandel ya, nanti dibahas. Memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Kalau konsekuensi repot juga ya. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah kamu harus. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ini ucapannya ya. Restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Jadi si anak diajak berpikir supaya masalahnya itu terpecahkan. Murid anak membenci peraturan. Kenapa sekarang itu banyak anak yang membenci peraturan ya karena dihukum tersebut. Konsekuensi murid anak menghormati peraturan. Restitusi, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Negatif, netral, positif. Jadi yang disarankan yang tadi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi pemecahan masalah ya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini pembelajaran ketiga, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Coba Bapak Ibu, bisakah menjawab ini? Mengapa tidak peraturan saja? Jadi di kelas itu bukan peraturan yang harus ada ya, tapi keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti peraturan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, pengen disayang dan diterima. Penguasaan dan kadang-kadang kebutuhan dasar ibu bapak adalah penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ada semuanya di dalam diri kita. Nah, ini memang kebutuhan dasar manusia. Kita dan kita yang ibu. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Di sini kebutuhan hidup. Kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan
produksi termasuk kebutuhan. Untuk tetap bertahan hidup, komponen fisiologis dan kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan. Kebutuhan bertahan hidupnya. Bapak Ibu, kadang ya ada anak yang nggak semangat belajar, ternyata dia ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kira-kira apa sih yang membuat anak tidak semangat belajar? Bapak Ibu tahu tidak? Mungkin di rumahnya belum sarapan. Nah, betul sekali. Iya, belajar. kalau kebutuhan bertahan hidup, nah itu karena dia tidak sarapan, akhirnya kan lemas. Jadi kita jangan salah menyalahkan. Kenapa kamu tidak semangat? Nah itu ada alasan tersendiri ya Bapak Ibu. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Rasa diterima. Penguasaan kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang lebih tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak. Nah, itu benar bahasa aku ya. Banyak bergerak, ternyata dia itu pengen apa? Kebutuhan dasarnya kebebasan, pengen bebas itu ya. Makanya sering bergerak. Kita jangan menyalahkan ya. Kita hanya dia berbicara seenaknya agar bisa mengendalikannya. Suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan sedang mencoba hal baru dan menarik. Selanjutnya itu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk rasa senang. Anak-anak dengan kebutuhan rasa kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga memuaskan. Bahkan saat mereka tidak bergurau, mereka masih terlihat lucu. Jadi kesalahan anak-anak kita di kelas itu adalah karena salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi jangan kita sebagai guru jangan selalu menyalahkan, tapi diajak bicara ya Bapak Ibu. Selanjutnya dunia berkualitas. Ini dia. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berserang orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia, terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam akumulator, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Ini dunia berkualitas itu terjadi ada pada diri kita masing-masing ya Bapak Ibu. Ini kita posisi kontrol. Ini ya, ini Bapak Ibu yang sering kita lakukan ke anak-anak ya Bu, hati-hati banyak perbedaan. Motivasi. Identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hubungan. Identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar, itu mengharapkan imbalan atau tergantung pada orang lain. Identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri. Di situ guru berbuat, penghukum, ini menghardik dan menunjuk, menyakiti, menyindir. Guru dikatakan penghukum apabila marah ke anak murid, dihardik, anaknya ditunjuk-tunjuk, melotot. Nah itu berarti guru itu tipenya guru penghukum. Bagaimana? Ada masalah ya. Pernah nggak Bapak Ibu? Enggak usah. Ya, jangan sampai Bapak Ibu ya. Iya, tidak boleh ya, sekolah itu tidak boleh. Pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu jangan kayak gitu, ibu kecewa. Itu juga nggak boleh. Jadi anak merasa bersalah, Bu ya. Dan ngomong seperti itu ketika anak melakukan kesalahan.
seharusnya bagaimana. Nah, ini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu penghukum. Langsung itu, Bu. Ya, tidak boleh ya. Pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Itu juga nggak boleh, Bu, Bapak. Itu membuat anak merasa bersalah. Teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah, ini teman nggak boleh ya. Pemantau, apa peraturannya? Kalau kamu melakukan kesalahan itu, nggak boleh juga. Nah, ini yang disarankan. Apa yang kita yakini, dan keras tadi ya Bapak Ibu. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ketika si anak berantem, jangan sampai kamu minta maaf sama teman kamu. Jangan Bapak Ibu, tapi ditanya, dua-duanya ditanya, apa permasalahannya, siapa duluan? Ditanya baik-baik. Hasil, nah hasil dari guru yang kamu hukum itu hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain berbohong. Nah, nanti akan memberontak, lain orang berbohong. Kalau perempuan merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong juga. Kalau teman nanti ketergantungan. Kalau anak berbuat salah kita dijadikan sebagai teman salah tersebut, nanti tergantung kepada gurunya. Pemantau menyelesaikan diri bila diawasi. Manajer menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau membuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sedangkan teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Selanjutnya murid berkata, ya, motivasi ini. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gurunya. Akibat dari guru penghukum itu ya. Jadi membuat anak pikirannya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Maafkan saya. Nah, ini berbuat apa? Pembuat rasa bersalah. Maafkan saya. Nanti ucapannya seperti itu terus. Teman saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Kemarin bapak ibu misalnya ngalamin si anak, besok paginya tidak, nanti dia akan berkata seperti itu. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, ini pemantau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid nih, mengulangi kesalahan tuh yang sering dimarahin sama muridnya, termasuk saya ya sebelum mempelajari murid. Mengulangi kesalahan lagi si anaknya, kemudian membuat rasa bersalah, si anaknya merasa rendah diri. Kalau dijadikan teman, ketika si anak nakal dijadikan teman, maka lemah, tidak mandiri, tergantung pada itu. Nanti laporan terus, Bu si itu nakal, Bu si itu ini, laporan terus nanti kitanya capek ya. Nah, jadi jangan sampai si anak murid solusinya apa itu? Nanti ada solusinya di paling ujung. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Terakhir, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Kemudian berbicara ya nanti. Selanjutnya. Nah, ini tugas. Pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah termasuk membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah yang mengatakannya adalah guru yang penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Itu adalah teman. Jadi merayu anak supaya belajar itu nanti termasuk teman ya, nggak boleh ya. Ibu Ya sama. Nah itu ya bagus, itu intuisi kalau demi masa depan. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer yang disarankan. Kamu selalu yang paling terakhir nulisnya, Daus. Ini penghukum. Ternyata saya itu tidak salah menghukum ya. Selanjutnya, bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi hadiah. Nilai-nilai manajer
memperbaikinya. Nah, kalau kamu tidak, saya akan diberi konsekuensi untuk memperbaikinya. Apa yang kamu yakini dalam memperbaiki masalah ini? Memperbaikinya, ya tentu mendapatkan apa yang kamu. Jadi ini yang disarankan oleh kalian Bu, apa yang kamu yakini. Nah, segitiga resolusi. Segitiga resolusi. Nah, ketika anak bapak ibu bermasalah di kelas, ini yang disarankan oleh ibu menggunakan segitiga resolusi. Pertama yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi si anak diajak bicara dulu, ya, sama bapak ibu. Diajak ngomong. Nah, setiap orang itu punya kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang berbuat salah. Pertama diaduin dulu si anaknya ya bapak ibu, jangan langsung dimarahin. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Alasannya apa sih? Kamu terlambat, ingin tahu. Nanti si anak bicara alasannya apa. Selanjutnya, terakhir menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah sudah sepakati? Kalau kamu tidak terlambat, kamu nanti berarti nilainya apa itu? Mau jawab atau disiplin sesuai kata kelas yang sudah dibuat ya Bapak Ibu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau kamu tidak terlambat? Gitu. Jadi ditanya solusinya. Selanjutnya, kalau resolusi. Nah ini dia. Nah Bapak Ibu ya nih, cermati tolong. Ini adalah ketika si anak buat salah, langkah-langkah pertama itu menstabilkan identitas. Jadi jangan sampai kita kadang-kadang di luar sana, guru sedang marahi anak ya Bapak Ibu. Kita coba cara ini yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Iya, dibilangnya seperti itu. Tapi jangan sampai ya salah itu dibenarkan ya. Kita luruskan lagi anak-anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu yang bisa kita lakukan anak-anak. Bapak Ibu juga buat salah dulu, tapi begini yang dijelaskan kesalahan atau kesalahan itu karena apa. Jadi biarkan dengan sikap positif. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Jadi Ibu itu nggak akan membela siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah di sini siapa yang salah, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jangan sampai si anak menyalahkan diri. Yang kedua, selanjutnya, nah ini langkah keduanya Bu ya setelah tadi ya. Jadi tadi kan ada bacaan apa? Kata-kata pilih salah satu yang masuk ke dalam masalah mereka. Validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic ini kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk apa Bapak Ibu masih ingat? Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang tadi. Jadi semua kesalahan si anak, semua kesalahan itu karena kurangnya kebutuhan dasar atau memenuhi salah satu kebutuhan dasar yaitu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertanggung. Nih guru berkata nih yang bisa diucapkan Bapak Ibu ya, salah satu bisa dipilih sesuai masalahnya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Dua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kadang anak tuh suka pukul-pukul ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi anak untuk bersikap baik nanti besoknya ya. Nah ini yang terakhir menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nah ini harus dibuat dulu keyakinan kelasnya Bapak Ibu, misalnya saling menghormati. Kalau misalnya anak keluar tanpa izin kepada
Ibu guru berarti dia tidak menghormati keyakinan kelas. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada anak ketika anak bermasalah. Nah, intervensi dengan baik. Apakah kamu kita baca dulu yang atas. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara konfrontatif ya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh pemantau atau manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Bisa Bu, kita ucapkan benar. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kebiasaan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar buat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Oke. Kapan kamu siap untuk mulai? Maksudnya siap memperbaiki kesalahan ya. Peraturannya apa? Ingat nggak peraturannya apa nih di kelas nih? Kalau mau keluar, jangan dilarang saja gitu. Ada kan peraturannya ya. Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Ini ya. Positif nah ini materi-materinya yang dijelaskan. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi maka disiplin di sini belajar. Dipahami Bapak Ibu, maka disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Itu teori motivasi, itu untuk menghindari hukuman, untuk mendapat imbalan, tetapi yang disarankan adalah untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu keyakinan kelas yang atas, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan terbaik. Tadi yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, tiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan kelas. Itu ya 3 poin ini yang paling bawah itu yang disarankan ketika anak melakukan kesalahan. Realitas kebutuhan. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kesayangan, dan kasih menerima, kesenangan, kebebasan. Nah, Bapak Ibu, jadi jelas Bapak Ibu ya. Setiap anak yang membuat kesalahan itu adalah karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar tersebut. Kita tidak bisa menyalahkan anak. Kita hanya menunjukkan anak, menuntun anak sebagaimana Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita itu harus fokus ke anak didik kita. Setelah ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Dan tadi di situ kan dijelaskan kita nggak memperhatikan. Jangan mereka kita harus berupa benda. Misalnya dengan benda, ada di perkataan Islam misalnya itu kan juga berbeda karena itu benda ya. Itu kan juga perlu. Iya. Terus yang kedua, kalau ada berantem ya, kita nggak boleh bukan. Kalau saya lakukan biasanya kalau ada salah itu ini permasalahannya apa sih? Kalau udah kita tanya, terus kita pasti ayo kita berikan kesalahan supaya anak nggak berantem. Biasanya itu begini ya. Jadi kesalahan itu pasti misalnya takutnya kan di waktu masih anak gitu. Iya. Nah, jadi kalau di kelas itu biasanya itu kalau tidak pertanyaan dia bisa. Pasti itu masih penghargaan. Karena sama-sama itu bakal nanti ya. Pasti gitu dengan kata-kata aja gitu harus menghargai. Ya itu salah satu dari penghargaan penghargaan iya makanya perlu jadi banyak. Kalau anda nggak bisa lama nanti berapa lagi di jalan. Kalau dia kalau udah masalahnya udah tahu masalahnya kita nggak pengen tahu siapa yang benar kita nanti kalau kita oh ini ya benar enggak kalau dia tahu masalahnya itu ya.
Biasanya gitu. Iya. Baik, saya jawab ya. Tadi penghargaan ya. Penghargaan kenapa sih tidak boleh Bu ya? Boleh saja Bu, asal jangan sering. Ya, maksudnya jangan sering dilebarkan kepada anak satu itu. Jadi rata Bu. Iya. Gitu, rata. Kalau rata boleh ya. Yang dikasih penghargaan itu kan anak yang otomatis kan yang kita ngasih Iya. kan pertanyaan Iya. selanjutnya. Nggak cuma saya itu kan. Iya. Kita lebar semua kan. Nah, anak yang bisa jawab udah kita kasih penghargaan cuma Ucapan ya. Ya, jadi ya Bu, jadi penghargaan itu boleh ya kalau rata. Terus yang tidak bisa menjawabnya pun kita hargai gitu. Jangan sampai yang diberi penghargaan yang mampu aja. Jadi jangan lupa sama yang tidak mampu mengerjakannya juga sama harus kita hargai dengan ucapan yang memotivasi gitu Bu. Ya, bisa dipahami ya itu. Kita seperti itu. pasti. Tapi kalau anak bisa jawab itu pasti kita Iya. biar banget ya. Terus nanti kan bisa ideal. Iya, iya. Tapi jangan dilupakan yang tidak bisanya Bu ya. Jadi yang tidak bisa pun harus dimotivasi, dibantu dan diajak bicara. Pasti ada. Iya, iya. Nggak mungkin ada yang Jadi nggak kalah gitu. kalau namanya bukan kan kayak bilangan tembak lakon kalau yang bukan lakon. Iya. Ya, baik, bagus ya Bu, bagus. Tekanannya bagus sekali ya. Jadi intinya rata. Jadi anak-anak semua dapat penghargaan dari ibu dengan ucapan walaupun si anak itu tidak mampu Bu ya. Cuma ucapannya mungkin lebih berbeda dengan yang mampu. Iya. Terus yang kedua katanya ibu suruh salaman ya. Iya. Ini Bu, jadi salaman itu setelah clear semuanya. Iya. Iya. Permasalahan itu ada permasalahan Iya. baru. Kalau masalah nanti ada problem. Ya, awalnya saya begini. Itu kan di itu kan nggak boleh salaman ya. Iya. Tapi kalau ibu mah wajib itu. Asalnya kalau berantem kan udah berantem. Maksud nggak boleh itu gini Bu, langsung salaman gitu, langsung ditunjuk padahal nggak tahu kesalahan siapanya. Setelah selesai. Iya, setelah selesai. Setelah kita tahu permasalahannya baru aja. Iya. Ya, boleh disarankan Bu. Kalau misalnya setelah selesai, setelah tahu permasalahannya boleh. Khawatirnya suruh salaman tanpa tahu siapa sih gitu. Iya, misalnya siapa yang salah? Kalau udah tahu masalahnya pasti suruh kan. Nggak mungkin langsung yang tahu masalahnya udah. Karena namanya anak. Nanti berantem lagi di jalan. Iya. Saya dulu kalau anak berantem udah dinasihatin berapa kali gitu ya, jadi lagi terjadi Iya. terusnya yuk ke kantor yuk, bawa kata ikat Nah, gitu. malu. Kenapa sering berantem? Jadi saya udah kalau berantem yuk ke kantor. Ya, Dan itu termasuk diancam jangan Bu ya. Jadi kita sebagai kan sering lebih dari. Nah itu nanti saya jelaskan nih kenapa sering. Nah kalau misalnya kita menghadapi anak yang sering melakukan kesalahan yang sama nih tiap hari ngulang lagi, kita sebagai guru jangan bosan karena itu adalah tugas kita. Kalau apa sih namanya setiap hari itu gimana ya maksudnya? Konsisten. Jadi kita harus konsisten dulu, jangan bosan ya. Jadi kita ini sudah dititipkan oleh orang tua untuk mendidik anak. Jangan sampai kita capek lah, gitu lagi, jangan. Jadi konsisten. Jadi gubernurnya yang sering harus sering menasehati, jangan capek, jangan menyerah gitu gubernur. Nanti lama-lama juga kebiasaan anak nggak bakal melakukan hal itu lagi. Jangan capek intinya, jangan capek untuk menasehati anak. Konsisten. Jadi nggak ada yang namanya bayi langsung bisa jalan. Begitupun mendidik anak kita. Nggak langsung dia ini bisa gitu. Ya, jadi harus bertahap dan konsisten. Ya, selanjutnya Pak, ini contoh ya. Boleh dilihat kita nanti yang tadi membuat keyakinan. Disuruh nulis sekolah kelas impiannya yang gimana gitu, yang positif. Jadi dia berpikir. Mau mobile Kalau yang belum bisa kita dituntun anak kerja ya. langsung ngomong. Ya. Itu adalah video tentang membuat keyakinan kelas.
Tanda tangan siswa semuanya tanpa terkecuali. Siswa tanda tangan dan gurunya juga sama tanda tangan. Membuat keyakinan kelas bahwa itu semuanya harus disepakati oleh siswa dan murid dan jangan sampai dilanggar. Kalau misalnya dilanggar, maka akan ada restitusi. Tadi itunya buka di fokusnya gitu enggak? Belum masuk apa ya? Belum masuk sini. Iya, supaya tahu. Ya, itu adalah video pendalaman keyakinan kelas ya. Ada 20. Iya. Selanjutnya Pak Adit, video selanjutnya ini adalah video segitiga restitusi ketika si anak membuat kesalahan. Jadi si anak itu saya panggil, saya ajak bicara. Pertama nanyain kabar dulu, biasa ya kita ademin anaknya. Ajak bicara, selamat pagi, biasa kita ucapkan assalamualaikum atau selamat pagi. Masih tahu kenapa dipanggil? Dan nanti menanyakan alasan. Si Putra ini kelas 4 si Putra dia keluar kelas sampai izin saya panggil orangnya. Saya tanyakan juga alasannya kenapa dia keluar kelas tanpa izin. Ternyata dia itu katanya buru-buru, mau sampai buru-buru. Jadi kita jangan sampai marah, kita ajak bicara yang baik-baik. Dan terakhir kan menanyakan keyakinan kelasnya. Kalau kita itu harus saling menghormati guru. Makanya kalau keluar kelas meminta izin. Video selanjutnya lagi. Nah ini ngapain dia terlambat, sering terlambat dia itu 2 kali atau 3 kali kemarin itu saya panggil. Jadi dia itu alasannya setelah saya tanya karena nungguin temennya katanya belum sarapan. Saya kasih pengarahan bahwa kalau sudah siang jangan sampai nunggu-nunggu lagi, tetap kita harus berangkat pagi supaya tidak ketinggalan. Karena kita sudah sepakat di kelas kalau terlambat itu sangat merugikan diri kita, ketinggalan pelajaran dan lain sebagainya. Jangan sampai ketika si anak keluar dari ruangan ini dia kecewa. Biar adem dulu hatinya, biar baik, biar dia tahu kesalahannya apa, permasalahannya bisa ada jalan keluarnya, baru boleh keluar. Nah selanjutnya Pak Dit. Terima kasih. Bapak Ibu setelah ini apakah masih ada pertanyaan lain? Apa Saya kurang paham tentang 5 dasar yang 5 keputusan dasar yang ini. Nah, belum pahamnya dalam hal apa ini? wajar. Tadi itu 5 kebutuhan dasar Pak Dit ada di atas ya, yaitu bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Nah, yang lingkaran ya Pak Dit. Nah ini tengah. Itu learning yang kita miliki dengan siswa kita yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini jadi ketika si anak murid melakukan kesalahan, misalnya lagi diajar Bunur lari-lari, ternyata dia ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi Bunur. Kebutuhan dasarnya itu misalnya pengen bebas gitu, kebebasan, makanya dia lari-lari di kelas. Kita ajak bicara Bunur, dikasih pengarahan supaya si anak tersebut tidak melakukan hal itu lagi. Atau enggak misalnya apalagi
soalnya kan di sini itu yang diperlihatkan apa gitu terima Gaya hidup berkelanjutan sama satunya kearifan lokal. Kalau kearifan lokal kita belum. Kalau gaya hidup berkelanjutan kita udah kemarin Bu. Bagus sekitar kemarin kita membuat apa sih barang-barang dari barang bekas itu Bu. itu kan itu ada Hasilnya yang dikasih ada. Jadi di simpan per kelas. Nanti kita semester ini ya. kan yang dua kelima kan itu berarti dari kelas satu ke kelas 2 jadi kan terus gitu ini terus itu yang tadi apa kali Iya. di sini kan belum ada ya ekonomi itu ya jadi itu pengen nanti kalau dari kelas nanti kita sudah dari atau yang sudah nomor sendiri yang meja sama kursinya kalau yang kecil nanti bisa untuk apa tulisan ya SD dulu ya 62 itu nggak harus pada tidak harus pada jadi kalau anak-anak tolong bapak ibu anak Oh yang kayak suka aja dulu. Ya, kelas Iya. SD udah ibu ini itu di blog apa itu namanya yang dari pagi ya dari ibu masuk ke situ Tapi maaf berapa menit lihat di video udah 60 menit belum? Jadi untuk puasa ya untuk anak-anak ngambilin ada video itu anak-anak ngambilin betul itu nah itu anak kelas 2-nya yang penting-penting kumpulin dari apa itu box permen kopi segala itu nggak apa-apa ditunjukin masih ya kalau untuk tulisan ya harus pada tidak tetapi kalau untuk meja atau untuk kursi harus ada sampai ditunjukin sampai nggak kelihatan Bapak Ibu, setelah pemaparan saya masih ada yang bertanya tidak? Cukup ya, terima kasih Bapak Ibu sudah membersamai saya. Saya sangat bahagia ya karena ada dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, dari Bapak Ibu Guru, sehingga saya dengan percaya diri memaparkan semua materi yang saya pelajari di modul salah guru penggerak. Adapun apabila masih ada pertanyaan yang misalnya mengajar di hati bisa nanti kita rembukan lagi bersama di lain waktu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi guru sama kalian membuat kesepakatan. Pertama, coba sekarang kalian pikirkan dulu. Kira-kira ada masalah apa di kelas ini? Tahu masalah? Sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi apa sih yang tidak diinginkan oleh kalian di kelas ini? Misalnya apa? Ayo coba sebutkan. Ribut di kelas. Apa lagi? Berantem di kelas. Apa lagi? Main bola di kelas. Apa lagi? Tidak pikir. Apa lagi? Buang sampah sembarangan. Ya, main santai. Apa lagi? Datang terlambat. Nah, masih banyak lagi. Semua itu tidak kita inginkan. Dan semua itu adalah masalah. Sekarang Ibu mau menyuruh kalian menuliskan sekolah impian. Kelas impian kamu itu seperti apa? Guru-gurunya, murid-muridnya, gimana? Seperti apa kelas impian kamu? Nanti Ibu bagikan ke kelasnya ya. Sebentar. Kamu tuliskan di sini. Kira-kira seperti apa kelas impian kamu itu ya? Tulis. Nih, satu orang berdua. Tulis ya. Tulisnya jangan yang ada lemnya, tapi di depannya.
Oke. Ayo siapa lagi? Iya. Masih ada? Rizky yang guru yang seperti apa? Ya. Ayo satu lagi. Ayo siapa lagi? Ada lagi? Masih ada? Ya. Sudah ya? Ada lagi? Sudah? Masih ada lagi? Masih ada? Ada lagi? Ya. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Sekarang duduk kembali. Ibu akan baca sekolah. Oh, ada satu lagi. Satu lagi. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menuliskan kelas impian yang diinginkan, yaitu diantaranya kelas yang bersih, ya. Guru dan siswa tidak terlambat. Apalagi saling menghargai teman dan guru. Sekolah bersih, rapi, ramah lingkungan. Terus ada lagi kelas yang nyaman. Bersikap jujur, ya bagus, terima kasih. Nah, sekarang kita akan membuat kesepakatan ya. Jadi kamu sama ibu guru sepakat nih. Untuk apa? Untuk Untuk apa? Mengikuti keyakinan kelas. Ya, baik. Setelah disimpulkan, berarti keyakinan kelas 4 itu apa? Coba sebutkan. Yang tadi disebutkan ibu guru. Berarti guru dan ya tadi ada yang bilang bersikap jujur. Guru dan siswa bersikap jujur. Apalagi tadi? Ya, menjaga kebersihan kelas. Apalagi? Ya, guru dan siswa disiplin. Ya, tidak terlambat. Apalagi? Ini juga ya, kelas tidak terlambat. Menjaga kebersihan kelas, guru dan siswa disiplin. Menjaga kebersihan kelas, guru dan siswa disiplin. Betul sekali. Menghargai dan menghormati apa? Guru dan jadi ini kesepakatan kita yaitu pertama sebutkan guru. Kalian sudah menyebutkan kelas impian kamu seperti apa. Nah, di sini jadilah kesepakatan kelas. Kalian
kalian sama ibu guru sama-sama bersikap jujur. Kalau tidak jujur, apa akibatnya? Dosa. Ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Sepakat ya, kita saling menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh ada sampah. Guru dan siswa disiplin, berarti tidak ada ya terlambat. Selanjutnya menghargai dan menghormati guru dan teman. Berarti kamu harus bersikap baik kepada ibu guru dan teman kalian. Tidak ada yang namanya berantem atau membuat keributan. Sepakat ya, sepakat? Tugas kalian tadi kan sudah maju nempelin. Yang sudah maju nempelin gak usah maju. Sekarang salah satu dari kalian tanda tangan. Siapa dulu ini dulu nih. Kalian yang maju siapa? Anira ya. Bukan tanda tangan ya, nama ada sudah tulis nama Anira. Anira dan siapa? Khadijah. Tulis Anira, Khadijah. Khadijah. Ija. Ya, nama panggilan ada Bapak Anira Ija. Ayo sekarang yang ini. Karsa Baha Iman. Tulis Karsa Baha Iman. Ya, itu dulu ya. Mana siapa? Ya, berarti Okta dan Mat. Ya. Ridwan Andika Sultan. Iya, dulu ya, sabar ya. Siapa lagi? Lela sama siapa? Lela. Lela Seli. Ya, ini. Apa lagi? Kita siapa? Ya, Namira Fitri. Ibu Binda. Iya, terus Fitri. Siapa lagi? Tani sama siapa? Tani sama siapa? Ini. Nah, gitu aja. Nanti nama siapa nanti?
Siapa lagi? Masih banyak yang kosong ya. Udah, perempuan udah semua? Sekarang Putra aja, Putra aja. Biar keluarnya gampang. Putra sama Raja. Ya, Putra, Raja. Oke, terima kasih banyak ya anak-anak. Jadi inilah kesepakatan kalian dengan ibu guru. Ini adalah tanda tangan kontrak. Kalau misalnya kalian ada masalah baru nanti keyakinan kelasnya diubah lagi atau ditambah. Ya. Demikian anak-anak, terima kasih ibu ucapkan. Semoga kedepannya kita menjadi kelas yang nyaman dan kelas yang diimpikan kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, kemarin kita sudah bikin tentang keyakinan kelas 4 atau kesepakatan antara guru dan siswa. Masih ingat ya kesepakatannya apa saja? Ada di sini. Tetapi kemarin ibu lupa. Harusnya ibu juga tanda tangan. Makanya sekarang ibu akan tanda tangan. Karena ini adalah kesepakatan guru dan murid. Ya. Nah, coba bacakan lagi keyakinan kelas 4 pertama. Ya, bagus. Nah, di sini apa saja
Jangan sama-sama kepada kebenaran. Tidak sama seperti berbohong, mencontek, tidak pikir, dan